Nun yang ada dalam contoh dorobani adalah nun wiqayah. Jadi dalam contoh dorobani artinya dia memukulku. Nun yang ada dalam contoh dorobani atau yang lain contohnya masahani, dia menghapusku. Nah, nun apa yang ada dalam contoh dorobani atau masahani atau yang lainnya? Nah, nun yang ada dalam contoh dorobani atau yang lainnya disebut dengan nunul wiqayah. Apa nun wiqayah itu? Yaitu nun yang berfungsi menjaga agar huruf terakhir fi'il ketika bertemu dengan ya mutakalim tidak terbaca kasroh. Ini adalah ya mutakalim. Ya yang mempunyai arti aku atau saya. Jadi dikasih nun wiqayah ini biar huruf atau harokat terakhir dari fi'il doroba atau masaha yaitu fathah ini, harokat dari huruf terakhir ba atau ha ini tidak terbaca kasroh ketika bersambung langsung dengan ya. Sebagaimana isim, kalau isim itu kan contohnya seperti ini. Hadza ma'hadun. Ini sebuah pondok. Kalau dia disambung dengan ya mutakalim yang berarti ini pondokku, maka hadza ma'hadi. Nah, gitu. Maka yang aslinya dia itu doma, maka dibaca kasroh ketika bersinggungan langsung dengan ya mutakalim. Nah, kenapa kok langsung diganti kasroh ya? Ketika bersinggungan langsung dengan ya mutakalim, maka harokatnya diganti dengan harokat yang sesuai dengan ya itu. Apa? Yaitu kasroh. Sedangkan fi'il madi itu mabni fathah. Maka agar tidak terbaca kasroh, maka dikasihlah nun. Namanya nun wiqayah. Akhirnya yang terbaca kasroh bukan huruf terakhir dari fi'il tersebut, bukan ba dalam lafaz doroba, juga bukan hak dalam lafaz masaha, tapi yang terbaca kasroh adalah nun itu, nun tambahan atau nun wiqayah. Jadi dorobani sama masahani. Kemudian alif yang ada dalam kalimat dorobu. Dorobu yang berarti mereka memukul. Dorobu. Alif apa ini? Jadi kalau kita mau membuat fi'il yang berbentuk banyak, dorobu atau mereka syaribu, mereka minum, maka harus kita tambahkan alif. Dorobu, syaribu, atau lagi rokodu, tambah alif. Alif apa ini? Nah, disebutkan alif yang ada dalam kalimat dorobu atau yang lainnya ada alif litafrik. Apa litafrik itu? Alif adalah alif yang berfungsi sebagai pembeda antara wawu fa'il dan wawu fi'il. Itu dorobu itu namanya wawunya wawu fa'il, yaghzu itu namanya wawu fi'il. Jadi dikasih alif ini sebagai pembeda bahwa wawu yang jatuh sebelum alif ini namanya wawu fa'il. Domir baris. Berbeda dengan yaghzu. Ini juga wawu, tapi ini adalah wawu fi'il. Jadi ini wawu fi'il bukan wawu fa'il. Jadi dikasih alif berbeda bahwa wawu dalam lafaz dorobu adalah wawu fa'il, sedangkan yaghzu adalah wawunya wawu fi'il. Jadi nun yang ada dalam lafaz dorobani, masahani, itu namanya nun wiqayah.
Nah, kemudian alif dalam lafadz dorobu, nadhofu, raqadu, akalu, syaribu, namanya alifnya alif ditafriq. Latihan. Istilah kolom berikut ini. Nah, kita sudah belajar dalam sebelumnya tentang perubahan dhamir. Jadi intinya kita itu harus hafal terlebih dahulu perubahan dhamir tersebut. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu apa itu dhamir, dhamir mustatir, apa itu dhamir baris. Nah, itu kita sisihkan terlebih dahulu. Intinya kita harus hafal terlebih dahulu perubahan-perubahan dhamir tersebut. Nah, contoh yang pertama, huwa. Nah, itu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Jadi dhamir-dhamir itu harus kita hafal di luar kepala beserta dengan artinya. Huwa dia, huma dia berdua, dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah hafal, nanti kalau kita mau membuat kalimat contohnya, itu akan memudahkan kita. Contoh, dia perempuan pergi, pakai hiya, nah, gitu. Pergi, tadhabu. Dia perempuan pergi. Karena dia perempuan dhamirnya pakai hiya. Kalau laki-laki pakai huwa. Nah, kalau huwa maka di sini pakai yadhabu. Kalau hiya tadhabu, kalau huwa yadhabu. Nah, ini kita bisa merangkai seperti ini kalau kita hafal perubahan dhamir tersebut. Karena itu dalam tabel kemarin itu harus dihafalkan selancar mungkin. Kemudian ghasala, ghasala artinya mencuci, dia mencuci. Nah, kemudian kita rubah bagaimana bentuknya kalau diisi dengan dhamir dia berdua, mereka, atau yang lainnya. Itu kita harus hafalkan. Jadi ghasala, ghasala, ghasalu, ghasalat, ghasalata, ghasalna, ghasalta, ghasaltuma, ghasaltum, ghasalti, ghasaltuma, ghasaltunna, ghasaltu, ghasalna. Jadi kalau artinya, apakah kamu telah mencuci mobilmu? Nah, apa kamu telah mencuci? Karena ghasala kan fi'il madhi. Apa kamu telah mencuci mobilmu? Hal ghasalta sayyarotaka? Apakah kamu telah mencuci mobil? Apakah kamu telah mencuci mobilmu? Hal ghasalta sayyarotaka? Kan seperti itu. Kalau untuk perempuan ya nanti dirubah. Kalau ghasalta itu kamu laki-laki. Kalau perempuan ghasalti. Nah, itu. Hal ghasalti. Nah, ini untuk perempuan. Kemudian di sini bukan saya rotaka, tapi saya rotaki. Nah, untuk perempuan. Nah, jadi perubahan-perubahan dhamir sekali lagi harus dihafalkan. Dengan menghafalkan satu bentuk saja, yang kemarin kan doroba, doroba, dorobu. Dengan menghafalkan satu bentuk aja, maka kita nanti bisa kita kiaskan ke bentuk fi'il yang lainnya. Atau berupa fi'il mudhari' yaghsilu. Ini yaghsilu, yaghsilani, yaghsiluna, taghsilu, taghsilani, yaghsilna, taghsilu, taghsilani, taghsiluna, taghsilina, taghsilani, taghsilna, aghsilu, naghsilu. Itu artinya sedang. Kalau fi'il mudhari' artinya sedang. Kita tanya, di mana Fatimah? Oh, Fatimah sedang mencuci tasnya. Itu. Kita tanya. Aina Fatimah? Di mana Fatimah? Itu. Aina Fatimah tuh? Di mana Fatimah? Kita jawab, Fatimah sedang mencuci tasnya. Nah, nanti kalau kita sudah paham perubahan dhamir, oh Fatimah tuh atau dia, karena Fatimah itu perempuan, maka kita pakai dhamir hiya. Nah, gitu. Sedang mencuci. Nah, kalau yaghsilu itu dhamir dia. Nah, yaghsilu kan dia sedang mencuci. Kalau perempuan hiya taghsilu. Ia taghsilu haqibatahu. Haqibataha. Haqibataha.
dia sedang mencuci tasnya. Haqibataha, pakai dhamir ha. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Ini pakai taghsilu. Nah, kalau perempuan juga pakai hiya. Nah, jadi dengan menghafalkan dhamir kita bisa merangkai kalimat seperti ini. Nanti kalau kami sedang menyuci ya naghsilu. Kalau kalian laki-laki menyuci taghsiluna, sedang menyuci, kalian laki-laki sedang mencuci taghsiluna. Nah, seperti itu. Nanti tinggal kita menghafal kosakata fi'il. Apa itu akala, makan, syariba, minum, rokoda, tidur. Apa itu kanasa, menyapu. Nah, nanti tinggal kita kalau kita ingin ngomong, apakah kamu telah makan? Nah, nanti pakai fi'il madhi, hal akalta. Zaid sedang makan. Zaidun yakulu. Nah, kayak gitu. Nah, intinya kita hafalkan perubahan-perubahan dhamir itu ya. Kemudian kita terapkan, kita kiaskan ke fi'il-fi'il yang lainnya. Kemudian liyaghsil. Nah, liyaghsil itu lamnya lam amr. Liyaghsil, liyaghsila, liyaghsilu, litaghsila, liyaghsilna, ighsil, ighsila, ighsilu, ighsili, ighsila, ighsilna, seperti itu. Jadi kalau hendaklah Zaid itu mengulangi pelajarannya setiap hari. Kita ngomong hendaklah Zaid itu mengulangi pelajaran setiap hari. Mengulangi liyutali maslan. Liyutali Zaidun durusahu kulla yaumin. Liyutali namanya lamnya lam amr, sama liyaghsil, liyutali gitu. Hendaklah Zaid mengulangi pelajarannya setiap hari. Atau yang lainnya. Masalah contohnya, hendaklah santri itu mencuci pakaiannya 1 minggu 2 kali. Gitu. Bagaimana bahasa Arab hendaklah mencuci? Ya pakai liyaghsil itu. Liyaghsil hendaklah atau libu murid atau santri. Liyaghsil atau libu siyabahu masalah. Pakaian-pakaiannya fil usbu'i dalam 1 minggu marrotaini. Gitu. Hendaklah liyaghsil ya. Kalau kalian masukkan lam jazm. Liyaghsil. Liyaghsil at-talibu. Hendaklah murid itu mencuci pakaiannya 1 minggu 2 kali. Liyaghsila itu untuk kalau kita mau hendaklah untuk kan orang ketiga ghaib. Kalau kita mau menyuruh orang kedua atau orang yang diajak bermukhatab ya pakai fi'il amrnya ighsil gitu. Ighsil artinya cucilah. Ighsil siapakah? Ighsil siapakah? Cucilah baju-baju. Gitu. Jadi kita dengan menghafalkan satu aja maka kita bisa kiaskan ke yang lainnya. Liyaghsil, liyaghsila, liyaghsilu, litaghsil, litaghsila, liyaghsilna. Itu kan nanti kan ada urutannya itu udah. Kemudian itu rofa yang rofa. Nanti kita rubah sendiri. Contohnya kita pakai syariba, 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 syaribu gitu. Kemudian kalau kita sudah bisa kita cari lagi akala. Tinggal kita cari fiil-fiil yang lainnya. Kemudian mahal nasab ghosalahu. Itu. Ghosalahu. Tinggal kita kiaskan. Kemarin kita sudah hafalkan dorobahu, dorobahuma. Tinggal kita kiaskan ke sini. Ghosalahu, ghosalahuma, ghosalahum, ghosalaha, ghosalahuma, ghosalahunna. Ghosalaka, ghosalakuma, ghosalakum, ghosalaki, ghosalakuma, ghosalakunna, ghosalani, ghosalana gitu. Dan satunya iyahu. Tinggal kita hafalkan iyahu. Tapi iyahu itu jarang ya. Tetap kita hafalkan iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana.
jer. Nah, kami udah hafal fihi. Nah, sekarang kita pakai lahu, misalnya. Lahu, lahuma, lahum. Nah, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Nah, gitu. Li, lana. Itu. Jadi kalau bilang pulpen ini miliknya, misalnya al-qalamu lahu. Itu. Pulpen ini miliknya. Kalau sekarang pulpen ini milikku, bagaimana? Nah, lahu kan dia laki-laki. Kalau milikku, berarti saya kan gitu. Tinggal tasrif aja nanti. Lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li. Oh, li itu artinya saya. Di al-qalamu, al-qalamu ya. Al-qalamu li. Pulpen itu milikku. Pulpen ini miliknya perempuan. Jadi al-qalamu laha. Jadi intinya ketika kita hafal satu aja, maka kita kiaskan ke yang lainnya. Itu. Nah, jadi intinya kalau dhamir itu yang harus kita hafal ya perubahan-perubahan dhamir itu yang paling penting. Kalau perubahan dhamirnya nanti sudah kita hafalkan secara lancar, barulah kita tengok nanti ada dhamir mustatir, wujuban, ada jawazan, ada dhamir baris, ada yang mutasil, mufasil, dan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan ya agar lebih memahami bab yang telah diajarkan. Nah, ini yang berhubungan dengan dhamir. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.